A few moments later. Double kill. Triple kill. Boy! Maniac. Go! Savage. Wiped out. Hai sahabat, gimana? Udah nonton Boboiboy Galaxy Windara episode keempat belum? Hehehe. Kalau bagi Nat, gila sih ini. Monster benar-benar memenuhi ekspektasi Nat, bahkan melampauinya. Episode kali ini pace-nya cukup santai, gak banyak fight, tapi kita berkali-kali diberikan twist-twist seru yang gak ada dalam cerita versi komiknya, yang benar-benar seru, kocak, bahkan membuat kita itu tercengang. Sehingga kita tuh pada refleks bilang, di komik tidak begitu. Jadi seperti biasa di konten kali ini, Nat ingin mereview episode terbaru Boboiboy Galaxy Windara. Dan biar gak di-review di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode kelima, Kesatria Windara. Review episode 4. Let's check this out. Yay! Oke, kali ini Nat bakal nge-skip bagian nge-review visual animasi Boboiboy Galaxy Windaranya. Loh kok kenapa? Emang jadi jelek animasinya? Lah justru enggak. Nat rasa dari episode 1 sampai ke episode 4, Monster Studio sangat berhasil menciptakan visualisasi animasi yang sangat epik dan keren di setiap episodenya. Dimulai dari visual bumi, kapal angkasa Kuputeri, permukaan planet Windara, bahkan sampai bagian istana Kupuri yang dibuat sekeren mungkin. Jadi visual animasinya emang udah top marko top dah, gak perlu dikomentari lagi. Next, di sini jujur Nat terkesima sama beberapa hal kecil yang dibuat oleh Monster Studio, yang dimana Nat sama sekali nggak berekspektasi jika episode keempat bakal jauh lebih intens, dark, dan memorable banget dibandingkan dengan episode sebelumnya yang terkesan biasa aja. Dimulai dari opening, kita udah dibawa dengan konflik Kuputeri dan Ramos yang cukup berat. Itu karena Nat gemes aja lihat si Ramos yang nge-taunting terus di hadapan Kuputeri, yang dimana dia tuh ingin mengendalikan seluruh rakyat Windara agar tunduk akan kekuasaannya dengan cara memanfaatkan kemampuan telepati Kuputeri. Beh, awal episode aja udah segeram ini. Jujur, walaupun target market Boboiboy itu adalah bocil-bocil, tapi Nat rasa para bocil nggak akan mudah untuk mencerna konflik seberat ini. Sehingga Nat memang kurang setuju dengan statement Monster yang bilang jika Boboiboy itu target marketnya cuma bocil. Karena ya beberapa arc baru milik Boboiboy punya konflik yang kompleks. Oke, lanjut, kita dibawa dengan Gopal yang nunjukin kekuatannya yang bisa merubah suatu objek menjadi makanan, yang dimana ya kesannya kita sebagai penonton udah biasa melihat hal seperti itu. Tapi bagi rakyat Windara, kemampuan Gopal ini adalah anugerah bagi mereka, yang dimana mereka yang selama ratusan tahun ditindas, diperlakukan semena-mena sampai mereka menderita karena kelaparan yang terjadi. Ya, kalian yang punya rasa kemanusiaan, pastilah kalian juga merasakan kesedihannya. Dan hal ini malah mengingatkan Nat kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, sehingga itu relate dengan konflik di dunia nyata, yaitu genosida yang terjadi terhadap warga Palestina. Ya semoga aja saudara-saudara kita di Palestina selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Back to story, hal menarik lainnya yang kita lihat di sini adalah penggambaran dari istana Kupuri, yang dimana si istananya tuh tertutupi dengan angin taufan yang terus berputar. Bahkan ada gerbang khusus untuk menembus pusaran taufannya, sehingga akses untuk keluar masuk istananya memang menjadi terbatas. Hal ini malah menjadi tanda tanya besar bagi Bang Nat. Ya kenapa Raja Ramos yang notabene-nya sudah menduduki tahta tertinggi di planet Windara perlu memperketat keamanan di istana Kupuri? Apakah sebenarnya Ramos ini takut akan sesuatu hal? Sementara kalian tahu sendiri kan kondisi rakyatnya
yang dimana mereka itu sudah hidup sengsara. Bahkan untuk bertahan hidup saja mereka kesusahan, apalagi untuk mengambil alih kerajaan. Mereka tuh bisa apa? Jadi sebenarnya apa yang ditakuti oleh Raja Ramos? Tapi hal ini malah mengingatkan Nat pada perkataan Muskida di episode pertama. Nat jadi kepikiran jika Ramos itu memang memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, yang sepertinya Ramos juga sudah tahu jika dia suatu hari nanti akan dikalahkan oleh seseorang yang mungkin anak itu berasal dari bumi yang memiliki 7 kuasa elemental, yaitu Boboiboy. Hal ini terbukti dari Ramos yang sengaja mengkonfrontasi Boboiboy untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka di planet Windara. Dan alhasil terlihat jika Ramos itu sepertinya tahu masa depan dia itu bergantung kepada keputusan Boboiboy. Bahkan dia juga tahu jika Boboiboy itu menginginkan kuasa elemental beliung dan ini disimpan oleh Boboiboy. Sehingga Ramos itu mengizinkan Boboiboy untuk pergi membawa kuasa elemental beliungnya dengan harapan Boboiboy tidak akan mengusik penjajahannya di planet Windara. Yang sebenarnya di episode kali ini juga kita diperlihatkan jika Boboiboy itu sudah ikhlas dan setuju untuk memberikan kuasa elemental beliungnya kepada Kupu Teri. Yang dimana ada satu teori lain dari Nat soal Ramos yang sebenarnya ketakutan jika Kupu Teri mendapatkan kekuatannya kembali. Ya bisa saja Ramos itu sejak awal sudah menyadari ramalan tentang dirinya yang akan dihancurkan. Namun orang itu bukanlah Boboiboy, melainkan Kupu Teri. Sehingga hal ini bakal relate dengan Ramos yang sedari awal mengincar Kupu Teri terus untuk ditangkap. Itu karena tujuan Ramos yang sesungguhnya adalah mematahkan ramalan yang dia lihat tentang dirinya, yang dimana Kupu Teri itu harusnya kembali mendapatkan kuasa elementalnya dari Boboiboy, sehingga dia nantinya bakal mengobrak-abrik istana Kupuri dan dia itu bakal berhasil mengambil tahtanya kembali. Sehingga wajar jika keamanan istana Kupuri sangat ditingkatkan dengan ketat dan Boboiboy itu diminta segera pergi dari planet Windara membawa kuasa elemental beliung. Itu karena Ramos tidak ingin ramalannya terjadi jika Kupu Teri itu kembali mendapatkan kuasa elemental beliungnya. Dan sebenarnya masih banyak hal menarik yang ingin Nat bahas di episode keempat kali ini. Soalnya episode kali ini ceritanya benar-benar berbeda 180 derajat dengan cerita Boboiboy Galaxy musim 2 Arc Windara. Apalagi Nat akhirnya lega dengan Adudu dan Probe yang akhirnya cerita mereka itu terhubung dengan alur cerita yang ada di Arc Windara. Bahkan ada kejutan yang membagongkan dengan dihadirkannya Power Sphere baru milik Ramos selain Lampbot. Itu tuh jadi kejutan yang paling mengejutkan bagi Bang Nat. Apalagi di Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury, Power Sphere ini tuh nggak ada. Ataukah mungkin Monster bakal merilis pack lain setelah Cyclone Fury? Atau mungkin ada part 2-nya? Hehehe. Namun untuk penjelasan lengkapnya kita bakal bahas kembali di hal menarik episode keempat, sehingga Nat lebih leluasa untuk membahasnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita. Tani, bye! Semangatlah berkali,